Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Armabi Podcast bersama saya, Sofia Febi dari Departemen Humas. Tahun ini, Humas Armabi 2021 mengadakan AirPods nih. AirPods itu sendiri yaitu Armabi Podcast. Kali ini, AirPods bekerjasama dengan Departemen Advokastrat. Di sini saya nggak sendirian loh, ditemani dengan dua teman saya yang pastinya cantik-cantik lah ya. Yuk, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo semua, perkenalkan saya Putri Sofi dari Departemen Advokastrat dan ada juga teman saya. Halo semua, saya Nolivia Mahardika Lestari dari Departemen Advokastrat. Nah, di sini kita bakal membahas proker yang dijalani Departemen Advokastrat, yaitu kajian santai 1. Sebelumnya, kajian santai 1 itu dilaksanain kapan sih? Sama diikutin oleh siapa saja? Kajian santai 1 telah kita laksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 melalui media Zoom dan diikuti oleh mahasiswa kebidanan 2019 dan 2020 yang tertarik untuk ikut dalam diskusi terhadap topik yang telah kita tentukan sebelumnya. Oh, jadi kajian santai 1 ini diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2021. Topik yang diambil kalau tidak salah tentang vaginismus. Nah, dari Departemen Advokastrat sendiri, ada nggak alasan mengapa mengambil topik tersebut? Nah, begini Sofi, alasannya itu karena belum banyak yang tahu tentang vaginismus. Dari ketidaktahuan itu kadang berdampak ke pejuang vaginismus karena mereka disudutkan atas ketidakmampuannya. Padahal mereka itu bukannya tidak mau, tetapi memang dari kondisinya yang tidak mampu. Harapannya makin banyak yang tahu tentang hal ini, maka akan lebih banyak dukungan untuk para pejuang vaginismus. Oh, jadi alasan teman-teman mengambil topik tersebut yaitu karena masih belum banyak yang tahu ya seputar vaginismus. Saya sih sebenarnya juga belum tahu nih apa itu vaginismus. Nah, kalau boleh tahu, apa sih vaginismus itu? Jadi begini ya teman-teman, vaginismus merupakan ketegangan otot di daerah sepertiga bagian luar vagina yang dapat disebabkan oleh penetrasi. Tentunya hal ini dapat menyebabkan efek tertekan dan tidak nyaman, yang pastinya sangat berdampak pada keadaan psikologis dari wanita tersebut. Jadi dalam arti lain, vaginismus adalah kesulitan yang berulang dari wanita untuk mengizinkan masuknya penis, jari, atau benda apapun ke dalam vagina, meskipun wanita itu menginginkannya. Oh, jadi vaginismus ini bisa diartikan di mana terjadinya kekakuan otot di dinding vagina perempuan. Kalau dari Putri sendiri ada nggak tambahan? Ada nih tambahannya. Jadi, vaginismus juga berhubungan dengan perasaan jijik untuk melakukan hubungan seksual. Nah, dari sinilah yang akan menimbulkan refleks bertahan sehingga membangkitkan aktivitas otot panggul secara tidak sengaja. Padahal, dari beberapa informasi dan berita yang sudah kami kaji sebelumnya, resiko paling besar dari perempuan yang mengalami vaginismus adalah ditinggal oleh suami, sehingga membuat wanita tersebut trauma juga frustasi. Wah, jadi seperti itu ya pengertian dari vaginismus itu sendiri. Lalu, kita kan perempuan nih, pasti harus tahu dong apa sih yang dapat menyebabkan terjadinya vaginismus. Baik, akan saya jawab ya. Jadi, dari beberapa jurnal yang sudah kami baca sebelumnya, terjadinya vaginismus disebabkan oleh faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik yang menyebabkan vaginismus adalah adanya kelainan dalam alat kelamin wanita yang menyebabkan rasa sakit pada waktu berhubungan seks. Bisa juga disebabkan kelainan bawaan pada vagina, penebalan himen atau selaput darah yang menimbulkan kejang, dan infeksi dari genitalia. Lalu kalau dari faktor psikologis yang menyebabkan vaginismus yaitu kefanatikan terhadap paham bahwa seks itu dosa dan kotor dikarenakan pendidikan keliru dari masa kecil. Juga dapat disebabkan akibat penderitaan waktu hamil dan melahirkan, pengalaman pahit dalam kejahatan seksual, ketakutan berkembang menjadi wanita seutuhnya, tidak menginginkan hubungan seks yang utuh, trauma pada malam pertama, dan bisa juga diduga karena faktor lesbian.
Sebelum lanjut, dan pastinya teman-teman juga penasaran kan, gimana sih kelanjutan kajian santai satu itu? Jangan lupa buat follow beberapa official account dari Armapi. Selain itu, jangan lupa follow juga all shop KWU Armapi, yaitu kwu.armapi yang menjual banyak barang yang tentunya kekinian nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi, vaginismus itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikologis. Ngomong-ngomong nih, menurut faktanya sendiri, berapa persen pengidap vaginismus di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia, hingga kini belum diketahui berapa jumlah pengidap vaginismus. Tetapi mengacu pada angka di Amerika Serikat, jumlahnya mencapai 7 hingga 17% dari populasi perempuan di negara tersebut. Seperti itu. Wah, 7-17% ya, lumayan nih jumlahnya. Kalau dari jumlah tersebut, ada nggak sih metode perawatan dan pengobatan buat para wanita pejuang vaginismus agar bisa sembuh? Iya benar, ada perawatan untuk para wanita pejuang vaginismus. Perawatan yang bisa diberikan terdiri atas pendidikan, konseling, dan latihan perilaku. Kalau dari segi pengobatan, tujuannya adalah untuk memungkinkan wanita menjadi lebih nyaman dengan alat kelaminnya dengan mengajarkan teknik relaksasi yang akan digunakan dalam hubungan. Selain itu, juga dilakukan dengan eksplorasi alat kelamin sendiri dengan penyisipan vaginal trainers berupa batang plastik halus yang memiliki pegangan dan gel pelumas untuk memudahkan saat melakukan penetrasi. Apabila pasien sudah memiliki pasangan, maka program yang ditawarkan adalah program fokus sensasi, konsultasi dengan ginekologi, dan terapi seksual di psikiater. Baik, jadi pengobatan itu sendiri lebih ke pendidikan, konseling, serta latihan perilaku ya. Oh iya, pasti untuk bisa sembuh ada kan dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, dari kajian kemarin ada nggak sih pendapat-pendapat seputar dukungan untuk para pejuang vaginismus dari teman-teman kebidanan lain? Wah, tentunya ada dong. Sebenarnya, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan oleh para pejuang vaginismus. Akan tetapi, dukungan yang paling utama seharusnya datang dari suami atau keluarga dan tenaga medis yang membantu perawatannya. Selain itu, bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada para pejuang vaginismus, yakni dengan mengubah stigma negatif dari masyarakat maupun orang sekitar mengenai penderita vaginismus itu sendiri. Seringkali, masyarakat seolah-olah menyudutkan dan menyalahkan para pejuang vaginismus atas kondisi mereka. Padahal sebenarnya mereka bukan tidak mau, akan tetapi tidak mampu. Bener banget tuh. Seperti yang kita ketahui saat ini dalam sosial media, budaya bullying sangat mudah sekali terjadi, apalagi terhadap perempuan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang semakin memperparah kondisi mental perempuan pejuang vaginismus. Oleh karena itu, penting bagi penderita vaginismus untuk menghindari akun-akun toksik yang bersifat menindas dan tidak mengedukasi sebagaimana mestinya. Wah, banyak sekali ya dukungan-dukungannya. Semoga dengan berbagai metode perawatan dan dukungan tersebut bisa mengurangi jumlah wanita penderita vaginismus di dunia, khususnya juga di Indonesia. Wah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Baiklah, kalau begitu saya akan menyimpulkan kembali hasil dari diskusi kita pada hari ini. Jadi, vaginismus merupakan keadaan di mana otot di sekitar dinding vagina mengencang dengan sendirinya saat melakukan penetrasi. Penyebab disfungsi seksual ini ada dua faktor, yaitu faktor fisik seperti kelainan bawaan pada vagina dan infeksi genitalia, serta faktor psikologis seperti penderitaan waktu hamil dan melahirkan, pengalaman pahit dalam kejahatan seksual, dan trauma yang berhubungan dengan organ genitalia lainnya. Dan masih banyak lagi bentuk dukungan yang bisa kita berikan kepada perempuan pejuang vaginismus, di antaranya dukungan dari suami, keluarga, serta tenaga medis yang membantu proses penyembuhan. Dan juga yang paling penting nih, bagi para pejuang wanita vaginismus untuk terus berhati-hati dalam mencari informasi melalui media sosial yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Nah, itu tadi kesimpulan topik yang kita paparkan pada hari ini. Sebagian masyarakat menganggap bahwa vaginismus merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan.
Namun, kita sebagai mahasiswa kebidanan juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak salah paham mengenai vaginismus itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan untuk teman saya Putri dan Nolvia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Airpods kali ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Sofi dan terima kasih untuk para pendengar AirPod yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih semuanya. Semoga sedikit informasi dari kami bisa memberi dampak yang besar, khususnya pada pengetahuan kita semua tentang pentingnya saling mendukung dan menghormati sesama manusia, terutama sesama perempuan. Kepada wanita di luar sana yang tengah berjuang melawan vaginismus, kami yakin kalian pasti bisa melewati semua ini. Jangan pernah merasa sendiri, karena kami selalu ada dan mendukung kalian. Baiklah, kita cukupkan untuk podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap memfollow official akun Armabi, IG, YouTube, Twitter, LinkedIn, yaitu Armabi FKUB. Saya Sofia Febi beserta teman saya Putri dan Nolivia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Armabi Podcast berikutnya.